Dalam pemenuhan tugas perkuliahan, kami kelompok ingin menjelaskan manajemen moneter dalam krisis ekonomi moneter. Yang dengan anggota kelompok kami adalah Yosefin Panjaitan, Clara Siantaria Seragi, Suster Novalinda Purba, Dian Immanuel Simbolon, Jonathan Simbolon. Yang dosen pengampu adalah Bapak Benjamin Albert Simamora, MM. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Baiklah, pada bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang pentingnya memilih strategi kebijakan moneter yang tepat untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Krisis nilai tukar yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis ekonomi akibat kerapuhan di sisi ekonomi mikro dan ketidaktepatan kombinasi kebijakan ekonomi makro. Permasalahan yang dihadapi dalam pemilihan strategi kebijakan ekonomi makro adalah adanya konflik antar kebijakan akibat sifat krisis yang multidimensional. Pemilihan strategi yang tepat ditentukan oleh jenis tekanan eksternal yang dihadapi, karakteristik struktur ekonomi, dan prioritas sasaran akibat yang dipilih. Berdasarkan kriteria tersebut dan mengingat masih rapuhnya sistem perbankan sebagai suatu jalur transmisi kebijakan moneter, serta masih rentannya perekonomian Indonesia terhadap tekanan-tekanan eksternal, maka penerapan strategi jangkar inflasi di dalam suatu sistem nilai tukar yang agak fleksibel kiranya layak untuk dipertimbangkan secara mendalam. Berbagai analisis menyimpulkan bahwa penyebab utama parahnya krisis di Asia adalah kerapuhan di sisi ekonomi mikro, seperti sistem perbankan yang tidak sehat, ketergantungan sektor usaha pada hutang baik dari dalam maupun luar negeri, dan sistem pasar yang dikuasai oleh segelintir monopolis yang menjadi kuat akibat praktek kolusi. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Apabila mengingat bahwa krisis ini telah berkembang menjadi fenomena yang dikenal sebagai financial distress, yaitu proses demonetisasi berupa penurunan permintaan. Bab 2. Alternatif strategi kebijakan ekonomi moneter dari sisi teori. A. Alternatif strategi kebijakan di masa krisis atau tinjauan teoritis. Kebijakan moneter adalah salah satu elemen penting dari paket kebijakan ekonomi yang digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan moneter itu sendiri sangat tergantung kepada ketetapan dan keharmonisan pembagian tugas di antara berbagai kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu, bagian ini akan diawali dengan tinjauan singkat mengenai berbagai pilihan kebijakan yang terdapat di dalam paket tersebut. Selanjutnya, secara khusus akan dibahas peranan kebijakan moneter di dalam penyelesaian krisis disertai dengan alternatif strategi kebijakan moneter yang tersedia. Yang B-nya, pilihan kebijakan dalam menghadapi tekanan eksternal. Ada 3 jenjang pilihan kebijakan yang harus diputuskan oleh pemerintah dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal atau Krugman 1995, yaitu apakah tekanan-tekanan eksternal tersebut harus dihadapi melalui kebijakan financing atau yaitu dengan meminjam dana dari luar negeri untuk menutupi penurunan penerimaan ekspor dan kenaikan biaya impor atau biaya bunga, atau melalui kebijakan adjustment, atau yaitu dengan melakukan berbagai penyesuaian dalam rangka mendorong ekspor dan mengurangi impor. Keduanya, seandainya pilihan jatuh kepada kebijakan adjustment, seberapa besar bobot penyesuaian perlu dibebankan masing-masing kepada strategi pengurangan pengeluaran atau expenditure reducing policy, dan strategi pengalihan pengeluaran atau expenditure switching policy. Ketiga, akhirnya alternatif mana yang akan dipilih di antara dua pilihan strategi kebijakan pengalihan pengeluaran, yaitu antara kebijakan devaluasi dan kebijakan perdagangan. Kebijakan financing akan diambil apabila tekanan-tekanan yang terjadi diyakini hanya bersifat temporer dan dapat diatasi dengan menggunakan dana luar negeri dan jumlah yang minimal. Sebaliknya, apabila tekanan-tekanan tersebut lebih bersifat jangka panjang, maka harus dilakukan kebijakan adjustment. Namun, terdapat beberapa kondisi yang seringkali mendorong otoritas untuk menerapkan kedua kebijakan secara bersama-sama, yaitu 1. Tekanan-tekanan sosial politik seringkali menghalangi otoritas
dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian secara maksimal, sehingga mau tidak mau harus dibantu dengan kebijakan financing. Hal ini karena kan kebijakan penyesuaian mengandung berbagai pilihan yang tidak menyenangkan seperti kenaikan pajak, penurunan subsidi, pengurangan konsumsi, dan sebagainya. Sulitnya membedakan antara tekanan-tekanan yang bersifat temporer dan permanen menyebabkan otoritas seringkali memutuskan untuk mengalami tekanan-tekanan real atau real shock sehingga kurva IS mengalami pergeseran. Maka strategi jangkar uang beredar adalah pilihan yang lebih tepat karena perubahan suku bunga. Bagi perekonomian atau tertutup, atau perubahan nilai tukar atau bagian perekonomian terbuka, akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Sebaliknya, apabila yang terjadi adalah tekanan-tekanan moneter atau monetary shock yang menggeser kurva LM, maka yang lebih tepat adalah strategi jangkar suku bunga. Karena perubahan uang beredar atau neraca pembayaran akan meredam tekanan-tekanan tersebut dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas harga atau produksi. Di samping ketiga alternatif strategi di atas, terdapat dua pilihan strategi lain, yaitu strategi jangkar nilai tukar dan jangkar laju inflasi atau inflasi targeting atau Hoban 1997. Sebagaimana halnya strategi jangkar suku bunga, strategi jangkar nilai tukar lebih cocok diterapkan pada perekonomian yang mengalami tekanan-tekanan moneter, khususnya dalam bentuk fluktuasi di permintaan uang. Dalam hal ini, tekanan-tekanan tersebut akan diredam oleh penyesuaian yang terjadi pada perekonomian yang sedang mengalami krisis dan sangat tinggi tekanan imported inflation atau akibat devaluasi atau depresi. Pemerintah seringkali terpaksa menerapkan kebijakan pengurangan pengeluaran secara drastis. Akibatnya, minimal dalam jangka pendek, negara-negara tersebut mengalami fenomena stagflasi, yaitu tingginya laju inflasi yang diiringi oleh resesi ekonomi. Selanjutnya, di antara dua instrumen kebijakan penggunaan pengeluaran, pilihan yang diambil akan sangat tergantung kepada efisiensi birokrasi dan dukungan politik yang diberikan masyarakat kepada pemerintah. Kebijakan devaluasi memiliki keunggulan daripada kebijakan perdagangan karena tidak membutuhkan administrasi dan birokrasi yang rumit. Sebaliknya, kebijakan devaluasi memiliki kelemahan karena menimbulkan pergeseran distribusi pendapatan yang seringkali secara politik tidak menguntungkan bagi keberhasilan kebijakan tersebut. C. Alternatif strategi kebijakan moneter. Dari serangkaian pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi tekanan-tekanan eksternal, terlibat bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan penyesuaian atau adjustment. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan pengurangan pengeluaran, sedangkan kebijakan nilai tukar adalah satu instrumen kebijakan pengalihan pengeluaran. Untuk itu, berikut ini ada diulas berbagai pilihan strategi kebijakan maupun kombinasi kebijakan yang dapat diambil oleh otoritas dalam menerapkan kebijakan moneter dan nilai tukar. William Pole atau 1970 mengidentifikasikan tiga alternatif strategi kebijakan moneter, yaitu strategi jangkar uang beredar atau money stock targeting, strategi jangka suku bunga atau interest rate targeting, dan strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Ketiga, strategi tersebut lebih relevan diterapkan di dalam suatu perekonomian tertutup atau derajat mobilitas modal rendah, atau di dalam suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengembang, karena hanya di dalam kedua bentuk perekonomian tersebut otoritas moneter memiliki independensi penuh dalam mengendalikan jumlah uang beredar atau suku bunga domestik. Dengan menggunakan kerangka model ISLM, Boyle menunjukkan bahwa di antara dua pilihan ekstrim, jangkar uang beredar dan jangkar suku bunga, strategi yang tepat tergantung kepada jenis tekanan ekonomi makro yang terjadi. Apabila suatu perekonomian mengalami tekanan, kedua kebijakan secara bersamaan untuk menghindari risiko salah pilih. Ketiga, dampak dari kebijakan penyesuaian biasanya baru dirasakan secara efektif setelah periode yang relatif panjang. Oleh karena itu, penggunaan sumber dana luar negeri seringkali diperlukan untuk mengurangi dampak negatif jangka pendek dari krisis yang terjadi sambil menunggu hasil dan kebijakan penyesuaian. Keempatnya, negara yang mengalami krisis
seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh dana luar negeri, terutama dari pihak swasta, dalam jumlah yang memadai karena adanya krisis kepercayaan. Oleh karena itu, otoritas tidak dapat semata-mata menggantungkan diri kepada kebijakan financing. Kebijakan penggunaan pengeluaran bertujuan untuk mengurangi pengeluaran oleh penduduk suatu negara sehingga mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran, nilai tukar, dan laju inflasi. Terdapat tiga cara yang dapat diambil otoritas untuk mengurangi pengeluaran nasional, yaitu kesatunya yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah, kedua mengurangi pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pajak atau pemotongan subsidi, ketiga membatasi hutang sektor swasta melalui pembatasan pemberian kredit oleh sistem perbankan atau kebijakan ini berbeda di dalam ruang lingkup kebijakan moneter. Sementara itu, kebijakan pengalihan pengeluaran bertujuan untuk memperbaiki transaksi berjalan dengan cara mengalihkan pengeluaran masyarakat dari produk impor ke produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor. Terdapat dua instrumen utama yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengalihkan pengeluaran nasional, yaitu devaluasi dan kebijakan perdagangan atau perubahan tarif. Pemberlakuan kuota subsidi ekspor berbeda dengan kebijakan pengurangan pengeluaran. Kebijakan pengalihan pengeluaran tidak secara langsung memaksa masyarakat untuk menurunkan pengeluarannya, sehingga risiko kontraksi ekonomi dapat diminimalkan. Namun, kelemahan utama kebijakan pengalihan pengeluaran adalah cenderung mendorong kenaikan laju inflasi. Hal ini terjadi karena apabila perekonomian sudah berada pada tingkat penggunaan kapasitas penuh, maka kenaikan permintaan domestik dan permintaan ekspor akan menimbulkan tekanan kenaikan harga-harga di dalam negeri. Kalaupun perekonomian masih berada di bawah kapasitas penuh, tekanan inflasi masih tetap akan timbul dalam bentuk imported inflation akibat depresiasi atau devaluasi nilai tukar. Mengingat berbagai kelebihan dan kelemahan yang terkandung di dalam masing-masing kebijakan, berbagai negara seringkali menerapkan kombinasi kebijakan pengurangan dan pengalihan pengeluaran. Namun karena begitu besarnya faktor ketidakpastian di dalam suatu. Pada bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memicu krisis di Indonesia dan kebijakan yang diambil dalam penerapan strategi kebijakan moneter. Yang pertama itu penyebab krisis yang melanda Indonesia. Tekanan-tekanan eksternal dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui dua jalur utama, yaitu pasar barang internasional dan pasar keuangan internasional. Tekanan-tekanan yang berasal dari pasar barang internasional dapat berbentuk penurunan permintaan ekspor atau gangguan suplai barang impor. Sedangkan tekanan yang berasal dari pasar keuangan internasional dapat berbentuk kenaikan suku bunga real internasional dan terputusnya akses ke pasar keuangan internasional akibat anjloknya kepercayaan investor. Untuk kasus Indonesia, faktor yang disebutkan terakhir tampaknya lebih relevan dalam menjelaskan penyebab krisis yang terjadi. Yang kemudian sering menjadi bahan perdebatan adalah penyebab dari hilangnya kepercayaan tersebut. Secara ekstrim terdapat dua pendapat mengenai penyebab hilangnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pendapat pertama yakini bahwa kerapuan sistem keuangan internasional telah membuat berbagai negara sangat rentan terhadap contagion effect. Oleh karena itu, menurut kubu ini, jalan keluarnya adalah dengan memperketat rambu-rambu yang mengatur bekerjanya sistem keuangan internasional serta meredefinisi peran dan tugas lembaga-lembaga Bretton Woods agar lebih mampu mengembangkan misi utamanya sebagai penjaga stabilitas sistem moneter internasional. Sebaliknya, pendapat kedua meyakini bahwa kelemahan internal seperti kerapuan sistem perbankan, sistem pasar monopolistik, dan ketidaktepatan kebijakan makro faktor utama kehilangnya kepercayaan investor. Beberapa indikator eksternal berikut juga memberikan indikasi semakin rentannya ekonomi Indonesia terhadap tekanan-tekanan eksternal. Yang pertama, pertumbuhan ekspor non-migas menunjukkan kecenderungan menurun sejak pertengahan tahun 1995. Melambatnya pertumbuhan ekspor tersebut terkait dengan penguatan atau apresiasi nilai tukar real sejak akhir tahun 1992, yaitu tahun dimulainya penerapan sistem nilai tukar clawing peg. Dalam periode tersebut, terdapat indikasi kuat bahwa nilai tukar rupiah cenderung mengalami overvalued seperti diperlihatkan oleh semakin melebarnya selisih antara nilai tukar aktual dengan trennya. Meskipun nilai tukar real mengalami apresiasi dan overvalued, pertumbuhan impor non-migas justru cenderung menurun sejak akhir tahun 1995, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini. Melambatnya pertumbuhan impor non-migas diperkirakan terkait dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah gambaran beberapa indikator sektor real dalam periode sebelum dan selama krisis.
Setelah sempat mengalami lonjakan cukup tinggi pada tahun 1994, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren menurun sejak pertengahan 1995. Selanjutnya, sejak triwulan terakhir 1997, pertumbuhan ekonomi menurun sangat tajam. Agak sulit. Alternatif strategi kebijakan moneter yang dapat diterapkan di Indonesia. Bab 4 dengan saya, Novalinda Purba, NPM 18010600126. Strategi kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat tergantung kepada 3 faktor. 1. Jenis tekanan yang dihadapi. 2. Karakteristik struktur ekonomi suatu negara. 3. Prioritas sasaran ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan trade-off antara produksi, inflasi, dan neraca pembayaran. Mengidentifikasi strategi kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat untuk diterapkan dalam menghadapi krisis di Indonesia. A. Jangkar uang beredar. B. Jangkar suku bunga. C. Jangkar nilai tukar. Faktor-faktor yang mendukung penerapan strategi jangkar nilai tukar adalah perekonomian Indonesia telah berkembang menjadi relatif sangat terbuka. Pasar tenaga kerja bersifat fleksibel karena suplai berlimpah dan tidak ada kekakuan tingkat upah yang disebabkan oleh faktor-faktor kelembagaan. Yang berikutnya, tidak adanya pembatasan devisa telah mempermudah arus keluar masuk modal sehingga mampu mengakomodasi tekanan-tekanan moneter secara otomatis tanpa harus mengandalkan pada fleksibilitas nilai tukar. Faktor-faktor yang kurang mendukung penerapan strategi jangkar nilai tukar yaitu 1. Beberapa sisi di neraca pembayaran masih sensitif terhadap tekanan-tekanan eksternal sehingga masih membutuhkan nilai tukar yang fleksibel. Yang kedua, prospek sisi fiskal masih belum menentu sebagai akibat turunnya potensi pajak dan berkurangnya peranan swasta dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Beberapa kelemahan strategi jangkar nilai tukar yaitu 1. Hilangnya independensi kebijakan moneter dalam meredam tekanan-tekanan real, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Yang kedua, apabila nilai tukar real cenderung mengalami apresiasi yang disebabkan oleh perubahan struktural yang cepat, kemajuan teknologi, liberalisasi perdagangan, dan meningkatnya daya saing negara-negara pesaing, meskipun strategi jangkar nilai tukar kemungkinan besar dapat menurunkan laju inflasi. Namun, kenaikan harga-harga masih tetap lebih tinggi daripada kenaikan harga-harga di negara-negara partner dagang, sehingga lambat laun daya saing produk domestik akan semakin melemah. D. Jangkar laju inflasi. Beberapa argumentasi yang mendukung penerapan jangkar laju inflasi Indonesia yaitu 1. Para pelaku ekonomi terlebih di masa krisis. Yang kedua, sistem perbankan nasional adalah jalur transmisi kebijakan moneter terpenting. Penerapan sasaran laju inflasi sebagai jangkar nominal memerlukan penyesuaian kerangka kelembagaan sebagai berikut. Pencapaian sasaran laju inflasi harus dijadikan tugas pokok Bank Sentral. Yang berikutnya, Bank Sentral perlu meningkatkan transparansi pelaksanaan tugasnya dengan secara eksplisit memberikan argumentasi-argumentasi logis atas berbagai perubahan kebijakan yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, pelembagaan akuntabilitas Bank Sentral, misalnya melalui pemberian laporan kepada parlemen secara periodik
mengenai pencapaian sasaran laju inflasi. Bagaimana cara membangun kredibilitas? Dalam kasus jangkar nilai tukar, kredibilitas akan tergantung kepada dua syarat, yaitu yang pertama, sebelum menetapkan suatu level nilai tukar, laju inflasi harus bergerak pada tren menurun ke arah laju inflasi negara-negara mitra dagang. Yang kedua, jumlah cadangan devisa harus meningkat dibandingkan dengan level yang ada sekarang untuk menghadapi tekanan-tekanan spekulasi yang berniat menguji kemampuan otoritas dalam menerapkan jangkar nilai tukar. Demikianlah yang bisa saya jelaskan dari makalah kami bab 4 tentang alternatif strategi kebijakan moneter yang dapat diterapkan di Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, bab 5 tentang kesimpulan umum berikut rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi fundamental ekonomi makro di Indonesia sebelum krisis memang menunjukkan tekanan-tekanan yang berpotensi untuk menjadi krisis. Terdapat juga indikasi adanya ketidaktepatan kebijakan atau kombinasi kebijakan yang diambil dalam periode sebelum, di awal, dan selama krisis yang diduga telah menjadi faktor yang memperburuk krisis nilai tukar di Indonesia. Ada juga ketidaktepatan kebijakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia, sehingga sering sekali terjadi benturan di antara berbagai kebijakan tersebut. Upaya stabilisasi ekonomi di dalam konteks sistem nilai tukar mengambang penuh tampaknya tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Maka diperlukan rekomendasi strategi dalam menghadapi krisis moneter di Indonesia tersebut, yaitu dengan penggunaan suatu jangkar nominal, baik berupa jangkar nilai tukar atau jangkar laju inflasi. Tampaknya itu menjadi lebih layak untuk dipelajari lebih dalam kemungkinan penerapannya di Indonesia, mengingat masih rapuhnya sistem perbankan nasional sebagai jalur transmisi kebijakan moneter terpenting, serta masih sangat rentannya perekonomian Indonesia terhadap tekanan-tekanan eksternal. Suatu sistem nilai tukar yang agak fleksibel tampaknya lebih cocok untuk dikombinasikan dengan strategi jangkar inflasi. Sekian dan terima kasih.